Halo pemirsa setia, kita langsung masuk ke dalam konflik panas yang terjadi di episode hari ini. Cerita dibuka dengan ketegangan tingkat tinggi di kubu Aditya. Kita semua tahu, masalah uang 300 miliar itu bukan perkara main-main. Dan sekarang, situasinya semakin runyam. Aditya benar-benar terpojok. Di balik wajahnya yang mungkin terlihat tenang, otaknya sedang berputar keras mencari jalan keluar yang licik. Ternyata, rencana busuk sedang disusun. Aditya tidak berniat untuk mengakui kesalahannya, apalagi mengembalikan uang itu. Sebaliknya, dia sedang mencari kambing hitam. Ya, Anda tidak salah dengar. Aditya sedang mencari seseorang, satu sosok malang yang akan dia korbankan untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Orang ini disetting untuk mengaku telah mengambil uang 300 miliar tersebut, masuk penjara, dan yang paling mengerikan, dia harus tetap diam dan tutup mulut selamanya. Ini benar-benar mengkhawatirkan. Kita bisa melihat betapa teganya Aditya memanfaatkan orang lain demi menyelamatkan dirinya sendiri. Rencananya rapi, kejam, dan sangat berbahaya. Apakah orang suruhan ini akan benar-benar loyal dan mau membusuk di penjara demi Aditya? Atau ini justru akan menjadi blunder terbesar Aditya di kemudian hari? Ketegangan di kantor ini benar-benar membuat kita menahan nafas. Namun, mari kita tinggalkan sejenak kelicikan Aditya dan beralih ke pasangan favorit kita yang selalu bikin geleng-geleng kepala, Trian dan Adila. Setelah semua drama yang terjadi, mereka akhirnya punya waktu berdua. Dan lokasi kencan mereka kali ini cukup unik, pusat perbelanjaan, khususnya di bagian furnitur. Niat awalnya mungkin hanya melihat-lihat, tapi lihatlah kelakuan Trian. Benar-benar kocak banget. Trian dengan santainya mencoba kasur baru yang dipajang di sana. Dia merebahkan tubuhnya, berguling sana-sini, seolah-olah itu adalah kamar pribadinya. Capek, mau istirahat, katanya dengan nada manja. Dan parahnya, dia menarik Adila untuk ikutan. Malahan, mereka berdua jadi asik sendiri di atas kasur itu. Wah, ini kasur kan belum dibayar, belum dibeli, tapi sudah dipakai buat adegan mesra-mesraan. Apa mereka nggak takut dimarahin sama mbak-mbak penjaganya ya? Atau minimal kena semprit satpam? Tapi coba perhatikan wajah Trian. Kelihatan banget kan? Mukanya itu loh, benar-benar ekspresi suami yang lagi kegatelan sama istrinya sendiri. Tatapannya jahil, penuh kode, dan bikin Adila jadi salah tingkah. Adila terlihat rada-rada risih karena ini tempat umum, tapi di sisi lain dia juga gemas melihat tingkah suaminya yang manja itu. Di tengah momen coba-coba kasur yang bikin baper itu, Adila tiba-tiba melempar sebuah pertanyaan yang sebenarnya adalah kode keras. "Kita tuh nggak mau ambil cuti ya mas?" tanya Adila dengan nada penuh harap. Dan reaksi Trian? Ya ampun, Trian ini kadang-kadang tingkat kepekaannya perlu dipertanyakan. Dengan wajah polos tanpa dosa, dia malah balik nanya, "Loh, cuti untuk apa?" Waduh, Trian, istri sudah kasih kode sekeras itu, masa nggak paham sih? Adila itu nanyain soal cuti karena dia pengen banget honeymoon alias bulan madu. Namun begitu Adila memperjelas maksudnya, ekspresi Trian langsung berubah 180 derajat. Dari yang tadinya bingung, matanya langsung berbinar. Semangatnya langsung membara begitu mendengar kata bulan madu. Wah, auto semangat, auto ceria, senyumnya langsung lebar banget. Mau honeymoon, serunya. Memang ya, pasangan suami istri ini adalah definisi pasangan yang kocak tapi bikin gemas. Sudah menikah cukup lama, drama sudah banyak, tidur satu ranjang setiap hari. Tapi kok ia sampai sekarang belum gol-gol juga, belum unboxing juga. Penonton saja sampai gregetan menunggu kapan momen sakral itu terjadi. Mungkin memang mereka butuh suasana baru, butuh liburan, supaya program memiliki momongan bisa berjalan lancar. Kita doakan saja semoga rencana cuti ini nggak wacana doang ya. Sayangnya, kebahagiaan Trian dan Adila itu kontras sekali dengan apa yang terjadi pada karakter lain. Kita beralih ke sebuah ruangan yang sunyi, namun menyimpan bom waktu yang siap meledak. Kamera menyorot Naura. Dia sedang sendirian, tampak gelisah, mondar-mandir dengan wajah penuh rasa bersalah. Dia berbicara pada dirinya sendiri, menggumamkan rahasia tergelap yang selama ini dia simpan rapat-rapat. "Kalau Dani tahu gue yang udah bikin dia koma." Dek, kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Naura.
Dia tidak menyadari bahwa tembok punya telinga, dan telinga itu adalah milik Rama. Ternyata, Rama ada di sana. Dia mendengar semuanya. Dia mendengar pengakuan Naura yang selama ini dia cari-cari. Betapa hancurnya hati Rama saat itu. Wajahnya yang tadinya tenang berubah menjadi merah padam menahan amarah dan kekecewaan. Dia langsung melabrak Naura. "Jadi itu kamu?" bentak Rama dengan suara bergetar. Naura tersencak. Dia menoleh dan melihat Rama berdiri di sana dengan tatapan nyalang. Naura syok, ketakutan setengah mati. Rahasianya terbongkar di depan orang yang paling dia takuti reaksinya. Rama menuntut jawaban. Dia butuh konfirmasi. Dan Naura hanya bisa terdiam kaku. Air matanya mulai menggenang karena dia tahu setelah ini semuanya tidak akan pernah sama lagi. Konflik tidak berhenti di situ. Di tempat lain, Adila harus menghadapi teror mental yang luar biasa. Dia berhadapan dengan Pak Cahyadi. Kita pikir Pak Cahyadi akan melunak, tapi ternyata tidak. Dia semakin ngelunjak, semakin arogan. Dengan tatapan dingin yang menusuk, Cahyadi mengeluarkan ancaman yang membuat darah Adila berdesir. "Gampang banget kalau saya bisa nyakitin keluarga kamu," ucap Cahyadi tanpa rasa bersalah sedikit pun. Betapa kagetnya Adila mendengar itu. Dia menatap mertuanya dengan tatapan tidak percaya. "Bapak ngancam saya?" tanyanya lirih. Ini bukan sekedar ancaman tentang pekerjaan atau status, tapi ini menyangkut nyawa keluarga Adila. Cahyadi sudah melampaui batas. Dia menggunakan orang-orang yang dicintai Adila sebagai senjata untuk menekan Adila. Situasi ini membuat posisi Adila sangat terjepit dan berbahaya. Dan sampailah kita di penghujung cerita hari ini yang benar-benar menguras air mata dan memancing rasa penasaran. Di scene terakhir ini, kita melihat Adila yang sudah tidak kuat menahan beban. Dia berlari pulang mencari tempat teraman di dunia ini, pelukan ayahnya, Pak Samsul. Adila menangis terseduh-seduh di pelukan sang bapak. Tangisannya pecah, meluapkan semua ketakutan akan ancaman Pak Cahyadi tadi. Tentu saja, sebagai seorang anak, kekhawatiran terbesar Adila adalah jika terjadi apa-apa pada ayahnya. Dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika ayahnya terluka karena urusannya. Momen ini sangat menyentuh hati, memperlihatkan ikatan ayah dan anak yang begitu kuat di tengah badai masalah. Namun drama belum selesai. Di tengah tangisan itu, tiba-tiba terdengar suara di pintu. Pak Samsul melepaskan pelukannya perlahan dan berjalan menuju pintu. Dia membuka pintu itu, dan kamera menyorot ekspresi wajah Pak Samsul. Mata Pak Samsul terbelalak. Dia terlihat sangat kaget, terheran-heran, seolah-olah melihat hantu atau seseorang yang mustahil ada di sana. Mulutnya sedikit terbuka, tak mampu berkata-kata. Siapakah yang datang? Siapakah tamu misterius yang membuat Pak Samsul bereaksi sedemikian rupa? Spekulasi pun bermunculan di benak kita semua. Mungkinkah itu adalah sosok dari masa lalu? Mungkinkah itu adalah ibunya Adila yang selama ini menghilang? Apakah itu Bu Gladys yang tiba-tiba muncul kembali? Atau justru musuh yang datang untuk merealisasikan ancaman Cahyadi? Ketidaktahuan ini benar-benar menyiksa. Kita dipaksa berhenti di titik yang paling menegangkan. Nah, itulah rangkuman alur cerita Beri Cinta Waktu hari ini. Dari kelicikan Aditya, momen uwu kasur baru Trian Adila, terbongkarnya rahasia Naura di depan Rama, hingga tamu misterius di rumah Pak Samsul. Semuanya bikin penasaran tingkat dewa. Kira-kira bagaimana nasib Adila dan keluarganya? Dan apakah Trian akhirnya sadar bahwa istrinya sedang dalam bahaya besar? Jangan sampai kalian lewatkan episode selanjutnya, karena jawabannya pasti akan mengejutkan kita semua. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak sampai akhir dan selalu setia mengikuti update sinetron ini. Tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pembahasan episode besok yang pastinya lebih seru.